Allah menggugat umatnya. Allah menggugat umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar atau pernah mengalami digugat. Kira-kira bagaimana rasanya kalau kita digugat, atau bagaimana rasanya orang yang tergugat? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang digugat, atau mungkin pernah merasakan kalau digugat? Apa yang kita lakukan kalau seseorang menggugat kita? Ada yang mau bicara? Atau belum pernah digugat? Ya, silakan Bapak Tua. Ya. Ya, silakan. Baik. Tentu kita semua pasti pernah dengar, bahkan mungkin pernah mengalami rasanya digugat. Kalau digugat benar apa yang disampaikan tadi, bahwa pasti tidak tenang karena ada sesuatu yang salah, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, mungkin ada masalah, makanya ada gugatan. Biasanya bicara tentang gugat-menggugat itu bicara tentang peradilan dan hukum. Waktu saya membaca bacaan ini, lalu kemudian melihat tafsiran, melihat tulisan dalam terjemahan baru, itu memang Tuhan menggugat. Saya kaget. Saya periksa diri saya, apa yang Tuhan mau gugat dalam kehidupan saya. Saya langsung pikir, langsung tujuan saya terhadap uang. Uang. Makanya tadi saya katakan, gaji saya 2 juta, berarti dalam 1 tahun, ditambah THR dan gaji 13, berarti 24 juta per tahun. Tuhan pasti tidak mungkin ini yang digugat Tuhan di kehidupan saya. Saya periksa lagi hubungan saya dengan istri saya ini termasuk laki-laki yang sangat tunduk sama istri. Kalau istri bilang B, B. Istri bilang gantung kulambu, gantung. Bangun, tidur, begitu. Tidak boleh pergi, tidak pergi. Dalam banyak hal saya coba mencari apa sih yang kemudian kira-kira yang Tuhan mungkin gugat dalam kehidupan saya. Saya terus periksa semua, dan saya mendapatkannya bahwa masih banyak hal yang Tuhan gugat. Ini juga tergambar bagaimana peristiwa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Apa yang Tuhan gugat? Tuhan menggugat umatnya. Gugatannya apa? Aku telah membawa engkau keluar dari Mesir, tapi yang kau lakukan adalah engkau tidak menyembahku dengan baik. Kalau ini dihubungkan dengan kehidupan kita, ya pasti kita akan tahu sendiri. Aku sudah membawa engkau kepada kesehatan yang luar biasa, tetapi engkau sulit untuk memakai waktumu. Tadi kami di kunci story cerita, alasan terbesar orang tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik adalah sibuk. Saya katakan bahwa mereka yang sedang liburan di pantai sekarang itu, mereka yang sedang umroh itu, mereka yang sedang lagi holiday itu, mereka mempunyai waktu sama dengan kita, 24 jam. Tapi mereka ada waktu untuk yang lain, padahal waktu kita sama. Tapi kenapa ada orang yang waktunya 24 jam juga dalam satu hari? Sibuknya luar biasa. Tergantung dari tujuan, prioritas, apa yang paling penting. Kalau yang paling penting itu adalah ibadah, maka tidak ada waktu yang akan membuat kita sibuk. Kalau agenda utamanya adalah itu. Tuhan kecewa. Tuhan beri waktu 24 jam, tapi kita tidak mempergunakannya secara maksimal dengan alasan sibuk. Itu satu, persoalan waktu. 2, periksa tentang harta benda. Ada teman saya bilang begini, ini pendeta,
Apa saya mau bikin sekarang? Saya sibuk sekali Pak Pendeta. Kenapa? Anak saya 2 kuliah. Kita tahulah gaji pendeta semua segini. Istri cuman honor dan seterusnya. Sekarang anaknya selesai kuliah. Gaji pendeta juga sudah sentralisasi, tidak terlalu mandek. Walaupun tidak terlalu besar, tapi tidak semandek dulu. Istrinya terangkat P3K. Sawitnya sudah mulai naik. Sibuknya juga masih sama. Anaknya sudah selesai kuliah. Jadi bicara tentang sibuk. Dulu orang bilang kalau harga sawit naik maka akan bagus kehidupan berjemaat dan mungkin akan semua boleh diselesaikan dengan baik. Puji Tuhan sekarang harga sawit naik, keadaan masih tetap seperti itu. Apakah itu kemudian tidak menjadi gugatan dari Tuhan? Kesalahan orang Israel adalah bukan pada persoalan makan, bukan pada persoalan susu dan madu. Orang Israel meninggalkan Kanaan, tujuannya adalah pergi ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Mana yang lebih nyaman? Waktu di padang gurun atau waktu di Kanaan? Lebih nyaman waktu di padang gurun. Duduk-duduk saja datang mana ada puyuh, kalau daging, dan begitu lengkap, tidak ada masalah. Di Kanaan ya harus berusaha untuk mendapatkan susu dan madu. Tapi karena tujuan bangsa Israel pergi ke Kanaan, persoalannya adalah susu dan madu, maka mereka tersesat. Padahal maksud dan tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan adalah agar di Kanaan nanti mereka dikuduskan, mereka di sana menyembah Tuhan Allah tanpa gangguan. Bukan bicara tentang makan dan minum, tapi bicara tentang diselamatkan, dibawa keluar dan ditempatkan di tempat yang kudus. Kalau hidup ini hanya bicara tentang harta benda, maka sebenarnya kita sedang tersesat. Itu juga lah yang menjadi gugatan Tuhan, bahwa jangan hatimu melekat pada harta bendamu. Itu yang kedua. Allah menggugat umatnya, persoalan waktu, persoalan harta benda. Yang ketiga, bahwa sungguhnya kita ini sudah ditebus. Gugatan yang ketiga, Tuhan menebus kita di Golgota, sehingga seluruh hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Untuk itu, persembahkan kepada Tuhan bakat dan talentamu. Tidak semua kita punya bakat dan talenta yang sama. Periksa dirimu. Apa yang ada padamu, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada padamu. Pakai yang ada padamu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menggugat umatnya. Dan betapa bahayanya kita kalau Tuhan menggugat kita, lalu kita tidak mampu bertanggung jawab terhadap gugatan itu. Tentu kita semua digugat dengan cara yang berbeda. Ada yang digugat karena kekurangan cinta dan kasih sayang. Ada yang digugat karena tidak mampu memberi persembahan dengan baik yang benar. Ada yang digugat karena tidak mampu memberi waktunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada yang digugat karena tidak mau memakai talentanya untuk Tuhan. Tuhan menggugat umatnya. Yang paling besar dari semuanya itu adalah Tuhan menggugat orang-orang yang tidak hidup kudus. Mari saya dan saudara melihat kehidupan ini sebagai anugerah, supaya Tuhan tidak menggugat kita, supaya gugatan Tuhan selesai. Periksa diri kita. Mari kita cari tahu apa yang sedang digugat Tuhan dalam hidup ini. Untuk para ini sedikit keras, tapi jangan diambil ke hati. Tuhan menggugat kita dengan pembangunan gedung gereja. Ayo, mari kita selesaikan ini. Jangan menunggu siapa lagi. Percayalah bahwa berkat Tuhan itu cukup pada diri saudara-saudara. Berkat Tuhan itu ada. Hanya mungkin pembangunan ini belum menjadi prioritas setiap keluarga. Mari berjanji sama Tuhan bahwa tahun ini adalah tahunnya Tuhan, bagiannya Tuhan. Selesaikan dulu urusannya Tuhan. Tuhan menggugat. Tentu sekali lagi saya katakan, maafkan saya kalau ini cukup keras, tapi biar tema ini sampai kepada kita semua.
kita bisa beli yang lain. Kenapa untuk Tuhan kita tidak bisa selesaikan? Mari komitmen bersama sebagai orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sini, dipilih ditempatkan di sini. Tidak semua orang dipilih untuk di sini. Kita masing-masing ditempatkan Tuhan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah keinginan, dan dengan sebuah tanggung jawab. Tuhan menggugat kita dalam gugatan serius tahun ini adalah, mari kita tunjukkan bahwa tahun ini Tuhan pasti memberkati kehidupan keluarga lepas keluarga, sehingga perkara sehubungan dengan urusan Tuhan akan diselesaikan. Kita semua merindukan bahwa suatu hari nanti dalam waktu yang tidak lama gereja ini akan selesai, dan di situ kita akan tahu bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Maliaki berkata, ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit kepadamu. Hari ini Tuhan menggugat saya dan saudara untuk kemudian menjawab tanggung jawab kita. Kalau bacaan ini lebih keras, dia berteriak-teriak, woi, tidak mau tahukah? Bilang aku, saya itu yang tolong kau. Mu ada di sini. Kira-kira begitu disampaikan ke bangsa, ke orang Israel. Gara-gara saya sehingga kamu ada di sini. Apakah, dengarlah, apakah engkau lupa bahwa aku yang membawa keluar dari tanah Mesir? Aku yang suruh orang datang untuk mengutukmu, tapi aku yang suruh kutuk berubah menjadi berkat. Ada banyak masalah yang sedang kamu hadapi, tapi tahukah kamu bahwa akulah yang berbuat untuk kalian? Aku yang mengutus Musa, aku yang mengutus Harun, aku yang mengutus Miriam sebagai penganjurmu. Aku yang menyuruh Bileam bin Beor itu merubah kutuk yang diinginkan Balak menjadi berkat bagi kehidupanmu. Itu sampai kita. Tuhan datang dalam jemaat kita sekarang dan gugatan yang sama, bahwa aku yang menempatkan kamu di sini, di Paraili, dalam sebuah tujuan bahwa engkau harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari ingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi jemaat ini. Meskipun kita hanya 17 kakak, tidak ada orang yang tidak penting. Semua 17 kakak itu penting. Tantangan ini serius. Selesaikan urusanmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan urusannya dengan engkau. Saya ulangi, selesaikan urusanmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan urusannya dengan dirimu. Percayalah, engkau tidak akan jatuh miskin kalau engkau mampu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan itu maha kaya. Dia menggugat saya dan saudara. Dengan apakah engkau menghadap ke Tuhan? Dengan persembahanmu mungkin sudah banyak, tetapi tidak tulus. Ini juga penting. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengar harapan-harapan kita. Kita ini penuh dengan keterbatasan, tapi kalau kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita percaya Tuhan akan menjawab seluruh kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Terakhir, melalui gugatan Tuhan di kesempatan ini, mari saya dan saudara memeriksa kehidupan kita. Sekali lagi, selesaikanlah hubunganmu dengan Tuhan. Jangan bermental miskin. Tuhan memberi berkat lebih dari yang sedang engkau hitung, dan lebih dari yang engkau kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Saya ulangi, Tuhan memberkatimu lebih dari apa yang engkau kerjakan, lebih dari kekuatanmu sendiri. Terlalu besar berkatnya untuk dihitung. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini bahwa selesaikan gugatan Tuhan seperti yang kamu dengarkan di hari ini, tentang waktu, tentang harta, tentang jiwa dan ragamu. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Persembahkan, maka engkau akan hidup dalam damai dan sejahtera sepanjang umurmu. Untuk